sekarang nih dari Cak Lontong mengenai fenomena ingin lebih ini. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengatakan bahwa ingin lebih inilah yang membuat kita menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Ini negatif berarti. Makanya secara harfiah ini sudah saya sebutkan bahwa saya yang menolak hal seperti itu. Karena saya dari percaya dengan karunia Tuhan yang esa. Kalau disingkat PDKT. PDKT. Menurut saya begini ya. Kuncinya adalah pada rasa bersyukur. Kalau saya lihat nih, saya punya tetangga. Saking gila gelar. Iya. Memang saya tahu dia pendidikannya lumayan lah. Tapi saking gila gelar, biasanya orang punya ijazah berapa sih? SD, SMP, SMA, S1, S2 atau apapun ya. Iya. Dia itu ijazah sampai 1 rem. Ijazah 1 rem buat apa itu? Saking gilanya. Kan berlebihan. Iya. Bahkan saya miris ya. Kalau berita-berita sekarang ada anak SMP melakukan bunuh diri hanya karena ingin mati. Ini buat saya karena nggak bisa bersyukur. Bayangkan, Anak melakukan SMP. bunuh diri hanya karena ingin mati. Ya iyalah melakukan bunuh diri karena ingin mati, Cak. Yang menjadi permasalahan kan ada yang dia sekolahnya S2. Ya. Tetapi ingin melegalkan yang namanya bunuh diri, bukan bunuh diri. Iya betul ya. Euthanasia ya, kalau Ya, tidak salah ya. ya. Boleh Nah itu juga saya kira karena namanya kematian itu kan yang punya kuasa bukan manusia. Betul, tetapi kan di Indonesia, Cak, sekolahnya S2. Anda bisa dibayangkan berarti ada apa dengan negara kita? Negara yang S2 aja susah kayaknya mencari kerjaan. Ya apalagi karena gini, karena kuncinya hanya satu, Indonesia itu kan S1. Enggak, mimpi Kalau kunci dua kan itu. Indonesias. Ya. Harusnya Indonesia itu S1 cukup, ya. Sekarang saya mulai dari bohong. Apa sih bohong itu? Bohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Iya betul. Itu bohong. Itu bohong. Karena ada peribahasa ya yang menyangkut masalah bohong ini. Ada yang mengatakan tong kosong nyariin bunyinya. Ini susah. Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya, Pak. Kalau nyaringin itu melakukan bentuk kata kerja. Kerja, betul. Anda ini mau ikut-ikutan diskusi apa mau ribut? Ini loh, kalau Anda tidak nyariin bunyinya, Ya. Anda tahu dari mana kalau itu bunyi dari tong kosong? Mikir. Aduh. Nggak ngerti. Ya kan? Atau mungkin seperti yang Anda sebutkan tadi, dalamnya laut dapat diduga, Iya. daleman orang apa warnanya? Mana kita tahu, kan Nah. tertutup. Artinya itu ada sesuatu yang kita tidak tahu dan itu berpeluang orang berbohong. Terus saya akan berbicara masalah bohong. Bohong itu menurut teori saya yang ditulis oleh Mark Twain. Mungkin terbalik mungkin ya. Menurut dia. Enggak tapi Mark Twain, benar bukan Twain Mark, bukan. Kebalik apanya? Kebalik maksudnya menurut dia tapi dibacakan oleh Anda begitu. Jangan menurut Anda. Oh nggak masalah, Anda bolak-balik itu nggak masalah. Enggak, itu masalah besar. Gimana sih? Yang balik tuh Anda. DM dengan MD diterangkan menerangkan. Beda. Iya. Diterangkan, menerangkan, Iya, menerangkan, DM. diterangkan. Iya. Kerja keras. Iya. Beda sama keras kerja. Ya. Seharusnya keras dulu baru kerja. Nah. Seperti itu. Iya sama. Sama apaan? Ini yang mau saya sampaikan. Jadi bohong itu ada 3. Bohong itu ada 3 kategori. Bohong yang apa? pertama adalah bohong wajar. Bohong wajar itu contohnya ya, biar Anda bisa membedakan. Ada bohong wajar, ada bohong baik, ada bohong jahat. Bohong wajar yang pertama itu misalnya bopak, ya kan, ngaku cakep, itu bohong wajar. Kok bohong wajar? Wajar. Sih? Justru nggak wajar dong. Loh, namanya juga bohong yang seperti itu biasa. Orang jelek ngaku cakep itu bohong yang wajar biasa. Tapi kan kenyataan itu terlihat Lah, jelas. iya Pada ini makanya. kan memojokkan saya dong, Oh, enggak, kenyataan. Itu bohong wajar. Kalau ini kan mengistilahkan. Iya. Tapi pada ini kok menjerumus ke saya. Enggak, itu kan kita melihat Pada ini faktanya. jangan memihak dong. Faktanya ada gitu. Terus kita Iya. harus ini barangnya adalah Betul. A. Terus saya harus mengatakan ini barangnya B gitu. Ah, ikut bisa bohong, dong. Anda ikut bohong Itu berarti. saya ikut bohong. Jadi nggak harus boleh. bilang apa tadi? Ya itu bohong yang
menjerumuskan. Nanti orang jadi berpikiran bahwa Anda seperti ini cakep tuh kayak Anda gitu. Jadi orang pada begitu. Salah. Nanti itu yang nggak boleh itu adalah salah. Jadi nilai cakep itu jadi bergeser. Itu Jadi nggak bergeser boleh. itu yang Nggak tidak boleh Ya, terjadi. Jadi ini contoh tadi ya, bohong wajar itu ketika orang seperti Bopak ngaku ganteng itu bohong wajar. Ya. Ya. Tapi ada bohong baik. Orang seperti Bopak ditanya sudah punya pasangan. Dia jawab sudah. Itu bohong baik. Nah, Faktanya dia belum punya pasangan. Yang kedua maaf, saya kenapa? playboy ya. Terus itu playboy itu kan ya itu bohong kedua setelah ini- cakep tadi. dia playboy loh. Bukan hanya pacarnya, istrinya aja dia tinggalkan. Oh, ditinggal. Ditinggal. Dia yang ditinggal. Saya ditinggal. Masa playboy ditinggal? Obat biusnya udah nggak mempan. Saya kecewa Udah hari aja ini. nggak usah curhat di sini. Lu udah nggak transfer lagi sih. Nah itu malu aneh. Saya ulangi ya. Ya. Bohong baik itu contohnya kasus yang sama orang seperti Bopak ketika ditanya sudah punya pasangan ngaku punya. Padahal belum. Supaya misalnya. dianggap laku. Ya. Itu baik-baik saja karena tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Itu baik. Bohong jahat. Orang seperti saya ditanya sudah punya pasangan, ngaku enggak. Supaya bisa mendapatkan yang lain. Kan pasti banyak orang yang ingin mendapatkan seperti Lu saya. mau Kan? bilang bahwa lu laku gitu, iya. Iya. Ini yang saya hanya menyebutkan bahwa itu bohong jahat. Kalau bikin pernyataan Sebentar, jangan sebentar. nyinggung dong. Padahal saya masih duduk loh ini ya. Iya. Pernyataan Anda ini nggak bagus. Nggak bagusnya di mana? Ngasih contoh giliran situ enak. Kesannya kayak situ laku. Tapi kan gini loh. Faktanya, secara fakta itu kan wajar kalau saya memberi contoh Loh seperti iya. ini. Tapi contoh. Maaf, Iya. sebelum dilanjut agak menjauh takut keinjek. Jadi kenapa? Oke coba. Iya kan? Ketika saya memberi contoh bohong jahat itu seperti itu. Orang seperti saya ditanya ngaku belum punya pasangan. Belum punya pasangan. Dengan harapan supaya ada orang yang tertarik bisa dapat yang lain. Itu jahat. Tapi kesannya Bohong. ganteng. Loh, saya nggak ngomong saya ganteng. Yang ngomong kan yang mendekati saya, bukan saya. Ah belagu sorry ya begitu aja. Nah, Kang itu Denny, benar. ini kan lagi ngebahas ingin lebih. Iya. Ini calonnya kenapa ngebahas bohong-bohong sih dari tadi? Itulah karena orang ingin lebih akhirnya melakukan sesuatu Suatu dengan cara kebohongan. berbohong. Dan saya ada survei sederhana ini. Saya survei 100 orang. Lu survei di Sederhana. rumah makan padang apa? Iya, Maksudnya survei. ini simpel, survei yang simpel. simpel. Saya tanya, apakah pernah berbohong? Dari 100 orang itu menjawab, 60 menjawab tidak pernah. Yang 40 pernah. Saya anggap yang 60 itu pasti berbohong. Karena dia jawab tidak pernah berbohong itu pasti bohong. Ya kan? Yang saya anggap pernah Dari itu mana Anda yakin bahwa dia pasti berbohong? Setiap orang yang mengatakan tidak karena pernah. dia menjawab tidak pernah. Setiap Dalam orang data statistik yang dikeluarkan oleh lembaga yang saya yakin pernah melakukan survei, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah bohong. Atau tidak pernah mengatakan kata bohong. Itu tidak pernah ada. Ya, pasti ada yang pernah mengatakan bohong. Kalau toh dia tidak berbohong, seenggak-enggaknya mengatakan kata bohong. Yang Jadi kayak yang gitu 40, aja. Lu ngapain yang kayak gitu aja di... Yang 40 yang pernah Ya. saya lanjutkan. Karena Ya. yang tidak pernah saya anggap dia bohong, percuma saya survei. Kalau hasilnya nanti bohong, saya dikira survei abal-abal. Iya. Ya kan? Makanya yang 40? saya lanjutkan yang 40 yang mengaku pernah. Pertanyaannya, seberapa sering Anda berbohong? Dari 40 tadi, 25 menjawab sehari sekali. Sehari sekali masih melakukan... 2 hari berarti 2 kali. Iya. 3 hari 3 kali. Kalau 7 hari berarti 7 kali. 7 hari. 6 kali. Kok 6 kali. Karena hari Minggu libur bohong. Iya. Itu 25 mengatakan sehari sekali. Iya. 10 orang sehari. Ntar dulu. Hah? Tadi bohong lu stripping ya? Bisa dikatakan begitu. Iya. Hanya minggu aja dia libur. Iya. Kemudian 10 orang mengatakan sehari berbohong berkali-kali. Ini udah parah ini. Ada 5 ini yang aneh. Berbohong hanya sekali. Tapi berhari-hari. Sama aja dong. Beda, Berbohongnya sekali, sehari iya. berbohong berkali-kali. Itu artinya, Berarti dia konsisten. nah kalau dia sering gitu. bohong dalam
waktu satu hari. Sering, Tapi ya. ini bohongnya 5 orang ini bohongnya sekali, tapi berhari-hari. Iya, itu konsisten namanya. Sampai dia ketahuan. Iya. Jadi berhari-harinya sampai dia ketahuan dan berhenti berbohong soal Misalnya itu. seperti apa? Misalnya kalau tadi ketika Anda ditanya Anda sudah punya pasangan, Anda iya, menjawab iya, belum. boleh. Itu bohongnya tidak berhenti di situ. Anda akan mempertahankan kebohongan itu Terus sampai menerus. kapanpun itu akan terungkap. Walaupun hal yang sama ya. That's right. That's left. Betul. Oke. Ya. Jadi hati-hati dengan keinginan lebih karena cenderung membuat Anda menjadi pembohong. Iya. Tuh. Fenomena ingin lebih. Jangan-jangan juga ada perasaan iri dalam diri kita yang membuat kita menjadi tidak tenang sehingga ingin lebih daripada yang lainnya atau sebuah bentuk kompetisi sebenarnya. Kadang-kadang sebenarnya iri juga harusnya dibiasakan dengan untuk tidak ke kebendaan, tetapi justru untuk hal-hal yang baik sepertinya. Kalau misalnya kita harusnya iri melihat orang-orang kok masih bisa bangun sebelum subuh gitu, sepertiga malamnya itu masih bisa bangun, masih bisa berdoa seperti itu. Jangan memikirkan hal-hal yang penuh dengan kebendaan. Kita sekarang mendengarkan tipsnya dari Cak Lontong. Ada tipsnya supaya kita bisa mengatasi, mengelola keinginan lebih itu menjadi hal yang positif. Sebenarnya gampang. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Oke. Mungkin. Hah? Belum. Lo kata dia sebenarnya gampang. Kalau udah gampang ngapain kita bicarakan? Enggak, betul. Ya. Enggak, begini maksudnya tips mengatasi keinginan berlebih itu sebenarnya gampang kalau kita tahu kuncinya. Sementara kunci itu adalah masalahnya mimpi. kan kunci itu di mana? Kunci itu kan mimpi, Cak. Ini. Itu kan lagunya Prastowo. Mimpi Prastowo. adalah kunci. Ini. Saya pernah mendengar tetangga saya yang namanya Prastowo nyanyi lagu itu. Bukan. Itu Niji sebenarnya yang nyanyi. Mungkin dia niruin lagunya Niji, saya nggak tahu. Ya. Emang Niji Memang yang Niji. nyanyi. Tapi pernah dinyanyikan oleh Prastowo. Prastowo nyanyi. Pernah Seperti nyanyi ini gitu? yang saya maksud seperti ini. Gini. Kenapa ketika saya menyebut bahwa lagu itu yang nyanyi Prastowo Anda protes? Iya. Karena faktanya Yang Anda dengar pertama itu lagu ini dari Prastowo. Walaupun dari radio saya sering Niji menyanyikan lagu itu. Tapi Ya, kenapa berarti lu Anda ngomong tahu Prastowo dong. kalau lu tahu itu udah dari Niji? Saya belajar dari Anda katakan. Jangan terlalu percaya atau berkeinginan pada sesuatu yang bersifat kebendaan. Radio itu Betul, benda, iya. Prastowo itu manusia, Manusia. ciptaan Tuhan. Iya, Saya berarti lebih kita percaya harus- Prastowo daripada radio. Radio. Tuh yang saya maksud. Kalau tipsnya sebenarnya gampang. Si Prastowo Untuk nggak gini-gini tapi ya. Prastowo nggak gini-gini. Nggak kayak giring maksud gua. Enggak, dia Oh. garang kalau dia. Oh, dia garang. Kalau Prastowo nggak kayak giring, dia Iya. garang. Kunci supaya kita apa tadi? mengelola ingin lebih Iya. itu menjadi hal yang positif. Keinginan yang berlebih. Iya. Sebenarnya cukup sederhana, hanya satu kata. Apa? Ditambahin enggak depannya. Oh, Enggak iya, iya. berkeinginan lebih. Sudah cukup. Iya, udah cukup ya, udah berhenti ya. Iya. Tuh kan bener gampang kan? Iya, mudah sekali. Benar ya. Bener ya? Betul. Tapi timbul Terima kasih. masalah ketika kita menaruh kata enggak di depan kata keinginan berlebih. Keinginan berlebih itu naluri. Begitu ada enggak, nah ini butuh cara untuk supaya enggak itu seperti apa. Nah. Enggaknya gampang, tapi menuju enggak inilah yang butuh proses. Contoh dari saya sederhana, saya melatih untuk mengontrol rasa keinginan berlebih itu dengan cara membuat daftar. Seperti apa daftarnya? Jadi saya orang yang senang bersyukur. Jadi daftar-daftar setiap hari saya mau Ya. nulis daftar apa yang harus saya syukuri. Itu bukan apa yang saya inginkan, tapi justru apa yang saya syukuri dulu. Jadi saya bikin daftarnya. Dan saya nggak jauh-jauh, nggak mulu-mulu, cukup dari daftar itu saya inventaris dari tetangga sebelah. Ya satu kampung aja lah, atau teman kerja seperti itu. Misalnya saya daftar pertama, kalau Pak Jarwo kan tetangga saya. Iya. Kalau Pak Jarwo sampai jatuh di depan rumah saya syukurin. Itu daftar pertama. Kalau sampai teman saya dimarahin oleh bos di kantor, saya syukurin. Itulah daftar-daftar syukur untuk menghilangkan rasa Syukur keinginan. itu syukur kamu tuh syukur negatif, Cak. Syukur di sini adalah kita bersyukur apapun yang diberikan. Nah, Maksudnya- syukur-syukur itu bisa positif. Iya, lu ngomong syukur. Ini akhirnya Anda kan harus
punya keyakinan yang diteguh. Ya. Karena dari yakin ku teguh. Tapi kan hati ikhlasku penuh. Jadi lagu syukur itu namanya. Lah intinya apa? Memang bersyukur dan kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana. Nah yang paling sulit adalah bersyukur karena katanya bukan katanya sih, manusia itu lebih cenderung bisa bersabar dibanding dengan bisa bersyukur. Betul. Karena contohnya aja saya mohon siapa? Mas Borak. Bopak. Dan Pak Jarwo tolong. Pak Jarwo. Berjejer di sini. Dari tadi kan saya lihat sering berantem. Berbeda pendapat ya. Silakan. Saya hanya ingin menanyakan di antara udah orang buat contoh ngapain ngeliat. Udah ini tolong jauhkan dulu rasa permusuhan ya. Ini saya ingin Anda objektif ya. Saya bertanya dari Anda Pak Bopak, apa yang nggak Anda syukuri dari apa yang Anda punya? Yang tidak disyukuri dari yang tidak Anda syukuri. Saya ini kan termasuk manusia yang realistis. Enggak, jawab aja, jangan mengada-ada. Lu kayak politikus lu. Jawab aja langsung apa yang tidak Anda syukuri dari yang Anda punya. Ya, saya bersyukur. Loh. Ya apa? Yang tidak Anda syukuri? Yang tidak Anda syukuri. Dari semua yang sudah Anda punya. Paling muka saja. Satu. Kalau Pak Jarwo? Apa ya, ganteng juga. Rambut. Umur. Ya, itu deh. Kisut. Apa Pak Jarwo apa yang tidak disyukuri? Apa yang nggak disyukuri? Apa yang nggak disyukuri ya? Ya sama seperti Bopak, wajah. Jadi mereka nggak merasa ganteng. Inilah contoh sederhana ketika mereka tidak bisa menerima sesuatu yang di luar kehendak mereka. Kalau Anda tidak punya handphone, itu bisa dikejar. Tapi ketika Anda mendapat muka seperti ini, justru satu yang harus Anda lakukan, bersyukur. Anda punya muka seperti ini aja dosa sudah banyak. Apalagi muka Anda cakep, itu peluang dosa jauh lebih besar. Itu yang harus disyukuri. Anda dengan muka seperti ini sudah bisa jadi playboy. Bayangkan kalau muka Anda cakep. Apa nggak jadi boy play Anda? Saya ada usul, boleh gak? Silakan. Ada samurai gak? Buat apa? Mau bunuh diri? Nggak usah, jangan bunuh diri dong. Jangan, semua bisa diatasi. Nanti saya akan beri solusi. Tenang, jangan. Bapak ngeselin saya, Pak. Loh, kalau saya ngeselin Anda jangan bunuh diri, tetap jangan. Ya tapi contoh muka dong, kehina banget. Lagi nih diam aja kan protes. Satu persatu. Bersyukur dengan apa yang sudah ada. Kalau muka kita buat contoh. Ini mohon maaf jangan diteruskan. Coba Pak Denny berdiri. Nah kalau Anda lihat, Anda tahu teori Darwin. Ini alat peraga teori Darwin, proses terjadinya manusia. Jadi siapapun di zamannya harus mensyukuri apa yang didapat. Jadi prosesnya begini nih, bentuknya kesempurna. Dia enak punya kesempurna. Teori Darwin ya. Jadinya dia pitekan Erectus. Sudah. Silakan duduk. Oke, makasih atas hinaannya ya. Bukan saya nggak bermaksud menghina. Artinya apa? Saudara Bopak dengan keadaan Anda yang sekarang, itu harusnya Anda harus bersyukur itu minim. Karena dengan bersyukur, insya Allah nanti akan bertambah apa yang Anda bisa dapatkan. Pak Jarwo juga seperti itu, sudah bisa mencapai umur seperti sekarang, syukuri. Kalau banyak nikmat yang bisa dinikmati, betul. Saya setuju. Kali ini saya nggak pernah sebenarnya berbicara sebenarnya, tapi kali ini saya setuju dengan Anda. Dan kuncinya pertama ini, yang terakhir adalah begini. Apa? Ketika Anda punya keinginan berlebih bukanlah suatu kesalahan jika kita mengharapkan yang belum ada. Tetapi yang jangan pernah lupa adalah mensyukuri apa yang sudah ada. Itu kuncinya. Yang paling penting. Betul. Begitu. Silakan Kang Maman, notulen silakan kita. Kang Maman. Dari baik. Mas. Dari perkenalan dulu ya, dari mana nih? Bapak dari mana Pak? 4 kali 4, 16. Kepala botak di amplas. Wah, gak enak. Saya dari Bambu Raga, Pak. Dari mana? Bambu Raga. Bambu Raga itu apa Pak? Bagaimana mau bersyukur, rambut aja nggak ada. Itu bersyukur, bukan bersyukur. Bersyukur, bagaimana mau bersyukur kalau rambut nggak ada. Tapi kan ketek masih gondrong. Baik.